Menunggu jodoh hingga akhir hayat. Kisah pilu pria 45 tahun yang tak pernah menikah, berjuang, dihina, dan akhirnya pulang menghadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diari Boys yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menunda sesuatu untuk hambanya, kecuali karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik menurut hikmahnya. Kadang kita mengira doa kita tidak didengar karena terlalu lama menunggu. Kadang kita mengira langit telah menutup pintunya karena harapan tak kunjung datang. Padahal bisa jadi Allah sedang menulis takdir yang tidak pernah mampu kita pahami. Hari ini, izinkan kami menghadirkan sebuah kisah yang begitu menyayat hati tentang seorang laki-laki yang sepanjang hidupnya hanya memiliki satu impian sederhana: menjadi suami, menjadi ayah, menjadi imam bagi keluarganya. Namun hingga akhir usianya, impian itu tak pernah benar-benar menjadi nyata. Untuk itu, marilah kita simak kisahnya. Bab 1. Anak yang berjanji akan membahagiakan ibunya. Di sebuah kota kecil yang sengaja kami samarkan dengan nama Kampung Harapan, tinggallah seorang pemuda bernama Fajar. Nama itu bukan nama sebenarnya. Fajar lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Sejak saat itu hanya ada dirinya dan sang ibu. Ibunya bernama Bu Salma, seorang perempuan tua yang menghabiskan hidupnya menjahit pakaian tetangga demi membesarkan anak semata wayangnya. Fajar tumbuh menjadi lelaki baik, tidak merokok, tidak mabuk, rajin ke masjid, tidak pernah membuat masalah. Saat teman-temannya mulai berpacaran dan menikah muda, Fajar justru sibuk bekerja. Ia ingin membahagiakan ibunya terlebih dahulu. Tunggu ya Bu, nanti kalau ekonomi kita sudah lebih baik, Fajar akan menikah. Begitulah ucapannya setiap kali sang ibu bertanya. Ibunya hanya tersenyum, namun waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, tanpa terasa usia Fajar sudah menginjak 35 tahun. Bab 2. Satu persatu pintu tertutup. Di usia itu Fajar mulai serius mencari pendamping hidup. Ia meminta dikenalkan oleh teman-teman, datang ke beberapa keluarga, mengikuti kajian, memperbaiki diri, berdoa setiap malam, namun entah mengapa selalu gagal. Ada yang menolak karena pekerjaannya dianggap biasa saja. Ada yang menolak karena rumahnya sederhana. Ada yang menolak karena usianya. Bahkan ada yang secara terang-terangan berkata, "Maaf ya Pak, anak saya tidak cocok dengan laki-laki seperti Anda." Kalimat itu menusuk seperti pisau, namun Fajar tetap tersenyum. Pulang dengan langkah perlahan, lalu menangis sendirian di kamarnya. Malam itu ia sujud sangat lama. Ya Allah, jika memang dia bukan jodohku, ikhlaskan hatiku. Bab 3. Penghinaan yang tak pernah diketahui orang. Di lingkungan tempat tinggalnya ada seorang tokoh yang sering menjadi sumber luka. Namanya kami samarkan menjadi Rudi. Rudi adalah tetangga yang suka merendahkan orang lain. Setiap ada acara kampung, ia selalu berkata, "Itu Fajar, umurnya sudah tua begitu, masih saja sendirian." Kadang ia tertawa bersama teman-temannya. Bisa jadi memang tidak ada yang mau,
Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi hati seorang yang sedang berjuang, itu seperti hujan batu. Orang-orang ikut tertawa, sebagian merasa itu candaan. Padahal setiap malam Fajar menangis karena perkataan tersebut. Ia hanya diam, tidak membalas, tidak marah, tidak menyimpan dendam. Ia memilih memohon kepada Allah. Bab 4. Tangis seorang ibu. Waktu terus berjalan. Usia Fajar memasuki 40 tahun. Sementara ibunya semakin renta. Rambutnya memutih, tubuhnya mulai membungkuk. Suatu malam setelah sholat Isya, ibunya memanggilnya. "Jar." "Iya ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang menemanimu?" Fajar terdiam. Matanya mulai basah. Sang ibu melanjutkan, "Ibu tidak takut mati, ibu cuma takut meninggalkanmu sendirian." Kalimat itu membuat dadanya sesak. Untuk pertama kalinya ia menangis di depan ibunya. Tangis seorang lelaki yang selama ini selalu terlihat kuat. Tangis yang selama bertahun-tahun disembunyikan. Malam itu rumah kecil, mereka dipenuhi isak tangis ibu dan anak, dua jiwa yang sama-sama memikul kesedihan. Bab 5. Doa yang tak pernah putus. Meski berkali-kali gagal, Fajar tidak berhenti. Ia terus mencoba, terus melamar, terus memperbaiki diri, terus berdoa. Setiap selesai tahajud, ia mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, aku tidak meminta wanita tercantik. Aku tidak meminta yang kaya. Aku hanya meminta seseorang yang bisa menemani sisa hidupku dan membimbingku menuju surgamu." Namun tahun berganti tahun, jawaban yang datang selalu sama. Belum, dan belum. Bab 6. Kepasrahan. Ketika usianya mendekati 45 tahun, Fajar mulai berbeda, bukan karena putus asa, melainkan karena pasrah. Ia mulai menerima bahwa takdir Allah mungkin berbeda dari harapannya. Ia lebih banyak mengurus ibunya, lebih sering di masjid, lebih sering membantu tetangga, lebih banyak tersenyum meski di dalam hati masih ada ruang kosong yang tak pernah terisi. Saat orang bertanya, "Kapan nikah?" ia hanya tersenyum. Doakan saja. Tak ada lagi kemarahan, tak ada lagi penjelasan panjang, hanya senyum yang menyimpan ribuan luka. Bab 7. Hari terakhir. Suatu pagi, Fajar mengantar ibunya berobat. Sepanjang perjalanan ia menggandeng tangan perempuan yang telah membesarkannya itu. Sesampainya di rumah, ia membantu ibunya beristirahat. Kemudian berangkat ke masjid untuk sholat asar. Tak ada yang aneh, tak ada tanda-tanda, semuanya terlihat biasa. Namun ternyata itulah hari terakhirnya di dunia. Selepas sholat, Fajar mengeluhkan dadanya sesak. Beberapa jamaah membantunya. Ia terduduk, mengucapkan istighfar, lalu perlahan membaca syahadat. Air matanya mengalir, seakan ada sesuatu yang sedang ia lihat. Kemudian kepalanya tertunduk, tubuhnya terdiam, dan ruhnya kembali kepada Sang Khalid. Bab 8. Penyesalan yang terlambat. Kabar kematian Fajar membuat kampung terkejut. Orang-orang berdatangan, masjid penuh, rumahnya penuh. Mereka baru menyadari satu hal. Selama hidupnya Fajar tidak pernah menyakiti siapapun. Ia hanya lelaki baik yang ingin menikah,
hanya itu. Bahkan Rudi, orang yang sering menghinanya, datang sambil menangis. Ia berdiri lama di hadapan jenazah, menyesali setiap kata yang pernah keluar dari mulutnya. Namun semuanya telah terlambat, karena orang baik itu sudah pergi selamanya. Bab 9. Tangis sang ibu. Saat jenazah hendak diberangkatkan, ibunya memegang tangan anaknya yang telah dingin. Dengan suara bergetar ia berkata, "Anakku, maafkan ibu tidak bisa melihatmu menjadi pengantin. Maafkan ibu tidak sempat menggendong cucu darimu. Tapi ibu bersaksi kau anak yang baik." Tangisan pecah, semua orang menangis, tak ada mata yang kering, karena mereka menyaksikan cinta seorang ibu yang tak pernah berakhir. Pesan untuk kita semua, sahabat Diari Boys. Catatan kecil hati anak manusia. Tidak semua orang yang belum menikah adalah orang yang tidak berusaha. Tidak semua yang terlambat menikah adalah karena tidak laku. Ada yang sudah berjuang siang malam, ada yang sudah menangis dalam sujud, ada yang sudah mengetuk ribuan pintu. Namun Allah memiliki ketetapan yang berbeda. Jangan pernah menghina seseorang karena statusnya. Jangan pernah meremehkan mereka yang masih menunggu jodoh, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak air mata yang telah mereka sembunyikan dari dunia. Dan ingatlah, nilai seseorang di hadapan Allah tidak diukur dari sudah atau belum menikah, melainkan dari iman, kesabaran, dan ketakwaannya. Penutup, sahabat Diari Boys, jika hari ini engkau sedang menunggu jodoh, jika hari ini engkau merasa sendirian, jika hari ini pertanyaan manusia membuatmu lelah, maka ketahuilah Allah mendengar setiap doa yang keluar dari hatimu. Allah melihat setiap air mata yang jatuh di sepertiga malammu. Dan Allah tidak pernah salah dalam menetapkan waktu. Doa penutup. Ya Allah, untuk setiap hamba-Mu yang sedang menunggu jodoh terbaiknya, lembutkanlah hatinya yang lelah, kuatkan langkahnya yang mulai rapuh, hapuskan air mata yang selama ini disembunyikannya. Jika jodohnya masih jauh, dekatkanlah dengan cara yang indah. Jika jodohnya sedang menuju kepadanya, mudahkanlah jalannya. Jika jodohnya belum engkau takdirkan di dunia, maka gantilah kesedihan itu dengan ridho dan ketenangan yang luas. Ya Allah, jangan biarkan kami putus asa dari rahmat-Mu. Jangan biarkan kami merasa sendiri ketika Engkau selalu bersama kami. Karuniakan kepada kami pasangan yang membawa kami semakin dekat kepadamu. Dan apabila Engkau memanggil kami sebelum impian itu terwujud, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di narasi cerita berikutnya. Terima kasih sudah menyimak kisahnya.